Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam rangkaian ayat-ayat yang membicarakan saum Ramadan, ada ayat yang sepertinya tidak berkaitan tetapi perlu kita cermati, yaitu setelah firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu ila akhiril ayat. Lalu kemudian disambung dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesudah ayat ini kemudian disambung lagi bicara tentang puasa Ramadan. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam Ramadan untuk menggauli istri-istri atau menggauli pasangan. Bahwa ada dua ayat yang sama-sama bicara tentang Ramadan, di tengah-tengahnya diselipkan wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa atau permintaan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, oleh karena itu hendaklah mereka menyambut seruanku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ayat ini terselip di antara dua ayat yang bicara tentang puasa Ramadan dan mengarahkan untuk hamba-hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat diambil hikmah, isyarat halus bahwasanya Ramadan merupakan momen terbaik untuk memperbanyak doa. Itulah makanya di antara dua ayat yang bicara tentang puasa Ramadan diselipkan ayat yang memotivasi kita untuk berdoa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Para sahabat, bukan para sahabat, ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasulullah, Arabbuna qaribun fanunaji, apakah Rabb kita itu dekat sehingga bisa kita berbisik ketika meminta? Au ba'idun fanunadi, ataukah jauh sehingga kita perlu memanggil, perlu berdoa dengan suara keras? Atas dasar pertanyaan itulah maka turun ayat ini. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang posisiku dekat atau jauh, maka jawablah aku dekat. Tetapi harus diingat bahwasanya meskipun Allah dalam firman-Nya menggambarkan bahwa Allah itu dekat dengan manusia, dengan hamba-hambanya, maka kita harus memaknainya sesuai dengan kepantasan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dekat di sini ada dua makna. Yang pertama adalah dekat secara ilmunya.
Artinya Allah Maha tahu, seperti orang yang berdekatan menjadi lebih tahu dan saling tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ketika dalam posisi jauh saja tahu, apalagi dekat. Maka dengan Allah menggambarkan bahwa Allah itu dekat dengan hamba-hambanya, artinya Allah itu sangat tahu tentang hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah bahwa dekat itu bermakna keberpihakan. Makanya kita suka bertanya tentang pertemanan. Dia itu temanmu, seberapa dekat dia dengan kamu? Seberapa hubungan batin kamu, seberapa kamu punya keberpihakan dengan dia? Dibahasakan dengan kalimat dekat. Maka Allah dekat dengan hamba-hambanya, maknanya adalah Allah siap untuk berpihak kepada hambanya. Apabila hambanya disakiti, apabila hambanya diganggu, dihalangi dari jalan Allah, maka Allah akan siap membela. Allah siap untuk menolong karena Allah berpihak. Dekat bermakna keberpihakan Allah untuk selalu menolong hambanya. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Meskipun disebut Allah itu dekat, tetapi ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Oleh karena itu tidak bijaksana kalau kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana secara zatnya. Karena efeknya Allah ada di kamar mandi, Allah ada di WC, Allah ada di tempat-tempat kotor. Maka itu tidak layak untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah bersemayam di arsy, dekat dengan hambanya karena dekat secara ilmunya, pengetahuannya kepada seluruh hambanya, ciptaannya, baik manusia, jin, hewan, semuanya. Dan dekat kepada hamba-hambanya yang beriman secara keberpihakan, karena Allah punya komitmen, punya hubungan kedekatan khusus dengan hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, karena Allah itu dekat, maka kemudian Allah menambah kedekatan itu dengan jaminan. Ujibu da'watad da'i. Selain Allah itu dekat, Allah juga menjamin akan menjawab setiap doa. Allah berjanji akan menjawab setiap doa. Jamaah sekalian, lalu kita berpikir, tapi kok kenapa kita pernah berdoa tetapi tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah? Apakah Allah menyelisihi janjinya? Tidak. Yang salah adalah kita sendiri yang memaksakan dalam tanda kutip apa yang kita inginkan kepada Allah. Misalnya apa? Soal waktu. Ketika orang berdoa pengennya selesai tangannya turun langsung efek doanya terbukti seperti sulap. Padahal Allah tidak menjamin itu. Allah hanya menjamin ujibu, aku pasti akan menjawab. Tidak ada kalimat aku pasti akan menjawab setelah tanganmu turun, setelah lidahmu berhenti berucap, enggak ada kalimat itu. Maka ketika kita membuat satuan waktu untuk memaksa Allah seperti keinginan kita, itulah yang salah. Lalu kemudian mengatakan doaku tidak terkabul. Padahal Allah menjamin dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Doa pasti akan dikabulkan. Tetapi dikabulkannya doa ada 3 kemungkinan. Ini yang perlu diketahui. Yang pertama adalah dikabulkan persis seperti orang minta. Meminta lulus, Allah kasih lulus. Meminta sehat, Allah kasih sehat. Meminta selamat, Allah kasih selamat. Apa yang diminta dikasih. Meskipun tidak harus esok hari, bisa tertunda seminggu kemudian, bisa sebulan dan sebagainya. Yang kedua, doa itu akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Akan dikonversi dengan sebuah kenikmatan yang tidak akan menzalimi hambanya.
Artinya doa itu punya bobot nilai untuk diberikan konversi kenikmatan, konversi pahala. Lalu kita mendapatkan manfaat dari doa itu. Apa bentuknya Allah yang Maha tahu. Biarlah Allah yang ngatur nanti di sana. Yang penting setiap kali doa, karena doa adalah ibadah, maka kita punya tabungan pahala yang akan kita petik nanti di akhirat. Maka jangan terlalu risau dengan apakah terkabul atau tidak terkabul, tetapi fokuslah untuk berdoa. Karena dalam kita berdoa, meskipun kita merasa tidak terkabul, tetapi kita pasti punya tabungan pahala yang dikonversi dari doa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga dikabulkannya doa adalah Allah menghalangi kita, menjauhkan kita dari suatu madarat setara dengan yang kita minta. Karena mungkin menurut Allah itulah yang lebih bermanfaat buat kita. Maka jaminan Allah itu artinya tidak pernah dikhianati oleh Allah. Pasti dikabulkan, cuma bentuknya yang mana kita tidak tahu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, momentum Ramadan ini adalah momentum memperbanyak doa. Karena Allah itu dekat, karena Allah menjamin pasti akan menjawab doa. Kemudian falyastajibu li. Oleh karena itu, karena Allah sudah menjamin akan mengabulkan doa, maka timbal baliknya diminta oleh Allah. Apa itu? Kalau aku berjanji pasti akan menjawab doa kalian wahai hamba-hambaku, maka kalian pun harus menjawab. Harus menjawab apa? Menjawab permintaan dan seruanku. Apa permintaan Allah? Permintaan Allah adalah mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah makna kalimat falyastajibu li. Maka hendaklah mereka menjawab pula seruanku, sebagaimana aku telah menjamin akan menjawab doa hamba-hambaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Karena hanya dengan imanlah yang akan membuat kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka diakhiri dengan kalimat la'allahum yarshudun, agar mereka yang menjawab seruan Allah, panggilan Allah, maka mereka akan punya potensi untuk jalan di jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan masih cukup panjang. Kita baru di hari kedua, akan masuk hari ketiga. Oleh karena itu kesempatan untuk memperbanyak doa masih panjang. Maka mari kita manfaatkan Ramadan kita dengan banyak berdoa, karena pasti akan diijabah oleh Allah. Enggak usah pusing jenis mana ijabah itu, tetapi Allah menjamin pasti akan dikabulkan. Lalu yang kedua, kita menyambut panggilan Allah, permintaan Allah sebagai bentuk timbal balik. Karena Allah sudah pasti menjawab panggilan kita, doa kita. Kita pun harus melakukan yang sama, yaitu menjawab panggilan Allah atau permintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridha Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan tertinggi kehidupan kita. Apalah artinya hidup sehat, apalah artinya hidup nyaman, kaya raya dan seterusnya, apabila ternyata tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.